Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi materinya. Jadi kita di sini akan membahas tentang gimana caranya kalian untuk membuat halaman website pertama kalian. Berarti tentunya di sini selagi kita nyimak materi lewat video, nanti juga ada beberapa hal yang harus dipraktekin sama kalian masing-masing di rumah, ya. Tentunya dengan menggunakan beberapa aplikasi yang nanti harus di-download. Nah, jadi kita akan bikin website pertama kalian hari ini. Nah, kita siapin dulu aplikasi yang kita butuhin. Ini udah pernah dibahas di materi sebelumnya. Jadi yang kita butuhin ada dua, mau kita bikin website dimanapun ya. Mau di laptop, komputer, atau di handphone, kita pasti bakal butuh dua aplikasi ini. Yang pertama text editor dan yang kedua browser. Text editor ini fungsinya untuk nulis kode yang nantinya akan kita bangun untuk bikin halaman websitenya. Jadi nanti kan kita ngetik sintaks tuh, ngetik kode atau bahasa pemrograman. Nah, nanti kita di sini menggunakan text editor. Terus yang kedua, di sini kita butuh browser, yang mana browser ini fungsinya adalah untuk menampilkan hasilnya nanti. Jadi kan kita pertama nulis dulu kodenya, terus kalau misalnya kodenya udah beres kita tulis, kalau kita pengen ngelihat hasilnya, maka kita di sini menggunakan browser. Nah, berikutnya ini tergantung kalian masing-masing ya. Kalau misalnya kalian punya komputer atau laptop, kalian silahkan download dua aplikasi ini. Yang pertama Visual Studio Code, ini sebagai text editornya nanti ya. Jadi silahkan kalian cari di Google, kalian install Visual Studio Code. Kemudian berikutnya yang harus kita punya itu adalah browser. Nah, di sini browsernya sebenarnya terserah, asal kalau di PC atau laptop kalian jangan pakai Internet Explorer untuk browsernya, karena nanti hasil tampilan dari website yang kita bikin itu nggak optimal atau tampilnya nggak sempurna gitulah ya. Nah, kalau misalnya kalian prakteknya di handphone karena nggak ada laptop atau PC misalnya, kalian di handphonenya masing-masing, di Android, karena saya cukup yakin sebagian besar dari kalian pakainya Android, silakan kalian download di Play Store aplikasi namanya Trap Edit. Nah, nanti si aplikasi Trap Edit ini dia akan berfungsi sebagai text editor dan akan berfungsi sebagai browser juga. Jadi nanti di sini kita nulis kodenya dan di sini juga kita akan ngelihat hasilnya seperti apa, ya. Nanti juga ini di akhir akan kita praktikin gimana sih caranya untuk pakai aplikasi Trap Edit untuk bikin halaman web. Jadi itu yang harus disiapin. Nah, sekarang sebelum kita mulai praktek segala macam, seperti biasa teori dulu, ada beberapa hal yang harus kalian pahamin. Yang pertama yang harus kalian pahamin itu adalah struktur website. Jadi website itu strukturnya seperti apa sih kalau misalnya digambarin secara visual. Ini biar jelas saya buka diagramnya langsung aja. Nah, jadi untuk ngegambarin konsep website itu seperti apa, kan seperti yang kalian tahu ya, website itu adalah kumpulan halaman web yang berisi tentang informasi. Informasinya terserah tergantung tema dari websitenya apa gitu ya. Misalnya kalau websitenya YouTube berarti informasinya atau kontennya mereka dalam bentuk video. Nah, di sini misalnya contoh kita akan pakai websitenya Facebook. Nah, kalian itu pasti pernah menggunakan Facebook, baik itu di aplikasinya secara langsung, di Android ataupun dimanapun. Bisa juga kalian pasti pernah ngebuka Facebook lewat websitenya, yaitu biasanya lewat komputer. Nah, sekarang coba kita bahas website Facebook itu kayak gimana sih, supaya kita paham struktur website itu seperti apa gambarannya. Jadi, misalnya, kalau kalian buka Facebook kan, kalian login dulu, setelah login pakai akun masing-masing, kalian diarahkan ke halaman beranda. Di mana di halaman beranda, kalian bisa ngelihat status-status dari teman-teman kalian yang udah diupdate, kemudian ada video, berita, atau yang lain-lain gitu ya. Kemudian selain ada halaman beranda di sana, ada juga halaman profil, di mana halaman profil ini fungsinya untuk nyimpan atau menampilkan profil dari akun kalian masing-masing. Jadi di sana kelihatan biodata kalian seperti apa, terus status-status yang kalian bikin itu akan ditampilkan di halaman profil.
Nah, berikutnya selain dua halaman web tersebut, beranda sama profil, di sana juga misalnya ada satu halaman lagi yaitu halaman chat atau messenger ya. Yang mana seperti namanya, jadi ini fungsinya untuk melakukan chatting untuk sesama pengguna akun Facebook. Jadi seperti itu. Nah, misalnya contoh di dalam websitenya Facebook itu terdiri dari 3 halaman web, yaitu halaman beranda, halaman profil, sama halaman chat. Nah, visualisasinya kurang lebih seperti ini. Jadi, di dalam satu website itu pasti ada banyak halaman web. Pasti ada banyak halaman web. Di sini contohnya misalnya 3 aja ya yang dipakai. Beranda, profil, sama halaman chat. Nah, setiap halaman web tersebut, beranda, profil, sama chat, itu adalah sebuah dokumen atau sebuah file. Dokumen atau file pasti ngerti lah ya. Misalnya kayak gambar, terus lagu, itu kan termasuk dokumen. Nah, jadi setiap halaman web yang ada di dalam website itu pada dasarnya adalah sebuah file. Jadi kalau misalnya ada 3 halaman web di dalam websitenya Facebook, berarti bisa kita simpulin bahwa ada 3 file di dalam websitenya Facebook, masing-masing untuk bikin halamannya tersebut. Halaman beranda, halaman profil, halaman chat. Karena tadi halaman webnya jumlahnya 3, berarti nanti filenya yang dibikin untuk ngebikin setiap halaman tersebut harus ada 3 juga. Nah, di sini misalnya untuk halaman profil, dokumennya atau filenya namanya profil.html karena ini untuk bikin halaman profil, berarti namanya harus kita namain yang sesuai, yaitu profil. Nah, kemudian yang harus kalian perhatiin adalah di sini ada formatnya, profil.html. Format itu buat yang nggak tahu kayak misalnya gini, kalau video atau lagu deh. Kalau lagu pasti kalian tahu formatnya itu adalah .mp3. Kalau misalnya video, kalian tahu formatnya .mp4. Kalau misalnya gambar, kalian tahu formatnya adalah .jpg atau misalnya .png. Nah, di sini format yang dipakai untuk halaman web adalah .html. Kenapa .html? Karena nanti kita bikin halaman webnya, kita akan coding si halaman webnya menggunakan bahasa HTML. Ini udah dibahas ya, tentu. Jadi kenapa formatnya harus .html? Karena di sini kita ngebikin halaman webnya menggunakan bahasa HTML ya. Jadi formatnya atau ekstensinya belakangnya harus .html gitu. Nah, di sini halaman profil kita bikin satu file namanya profil.html, kemudian halaman beranda di sini kita kasih namanya index.html. Kemudian yang ketiga di sini untuk halaman chat misalnya kita kasih nama filenya atau dokumennya adalah chat.html. Nah, di sini mungkin yang bikin kalian bertanya-tanya adalah untuk halaman beranda kenapa namanya dikasih index? Kenapa nggak dikasih beranda.html atau misalnya home.html? Nah, seperti yang kalian tahu, jadi beranda itu kan halaman yang tampil pertama kali pada saat kita ngebuka websitenya, bener ya? Kalau misalnya udah login. Nah, di dalam website ini udah aturan paten dari sananya. Jadi pada saat kita buka website, misalnya kita ngebuka Facebook. Nah, nanti browsernya itu untuk menampilkan halaman pertama di dalam websitenya, meskipun ada misalnya ratusan file atau ratusan halaman web, untuk menampilkan halaman pertama, dia bakal nyari satu halaman namanya indeks. Jadi halaman indeks ini udah dari sananya diatur supaya jadi halaman utama yang ditampilkan di websitenya. Itulah kenapa halaman utama dari website manapun namanya pasti akan selalu indeks, meskipun formatnya nanti beda-beda ya. Misalnya karena nggak pakai HTML, pakai PHP, jadi formatnya index.php. Tapi kenapa namanya indeks? Karena udah aturan paten dari sananya, halaman pertama atau halaman web pertama yang akan ditampilkan di dalam suatu website itu namanya pasti selalu indeks. Jadi si browser itu kalau misalnya menampilkan halaman web, pasti dia bakal nyari indeks dulu. Kalau misalnya ada indeks berarti ditampilkan itu. Kalau misalnya nggak ada indeks, nanti dia jatuhnya malah not found atau dia bakal menampilkan
halaman kosong atau halaman yang nggak ada ya. Jadi sebisa mungkin setiap kalian bikin website, untuk bikin halaman utamanya kalian kasih nama index ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita balik lagi ke presentasinya. Kita bikin full screen lagi. Ini nanti dulu, coba kita praktekin dulu ya. Jadi sekarang kalian silahkan buka file manajernya. Ini kita praktekin dulu di laptop ya misalnya. Silahkan kalian buka file manajernya. Terus kalian bikin folder dulu. Kalian bikin folder di sini. Tujuannya untuk nyimpan websitenya nanti, untuk nyimpan halaman webnya. Nah, di sini silahkan bebas ya, kalian mau nyimpannya di mana, mau di local disk C, mau di dokumen, mau di data D, itu terserah kalian. Yang penting kalian tahu kalian nyimpannya di sana dan kalian gak lupa lokasinya di mana ya. Tapi di sini saya bakal simpannya di download saja deh ya. Jadi di lokasi yang kalian pilih untuk nyimpan halaman webnya, kita bikin folder dulu. Nah, terus namanya misalnya kayak gini, website underscore nama kalian masing-masing ya. Misalnya seperti itu. Kita bikin folder. Nah, misalnya di sini foldernya website Sahrijal, saya nyimpannya di downloads, kalau kalian terserah. Berikutnya, karena foldernya udah kita bikin, berarti kita udah punya tempat untuk nyimpan halaman-halaman webnya nanti ya. Dan ditekankan lagi, kalian harus tahu tempat nyimpannya di mana. Jadi jangan sampai kalian lupa tempat nyimpan si halaman webnya atau si foldernya. Di sini saya bikin folder baru namanya website Sahrijal dan di sini disimpannya di folder downloads ya. Nah, berikutnya silakan kalian buka text editor kalian. Di sini kita pakainya Visual Studio Code, jadi silakan buka Visual Studio Code-nya. Ini memang agak loading. Nah, setelah kalian buka si Visual Studio Code-nya, tahap berikutnya yang harus kalian lakukan adalah kalian buka folder yang tadi sesuai kalian ngasihnya namanya apa. Kalian buka folder ini, folder buat nyimpan si websitenya di Visual Studio Code-nya. Caranya adalah untuk ngebuka folder yang tadi ya, kalian klik file di pojok kiri atas, klik file. Terus karena kita pengen ngebuka folder yang tadi, maka opsi yang kita pilih di sini adalah open folder. Karena kan kita pengen ngebuka folder yang tadi nih, yang masih kosong. Jadi setelah diklik file, kita klik open folder. Kemudian nanti akan kebuka kayak file manager gitu. Nah, silahkan kalian arahin ke folder yang tadi kalian buka. Ini tadi website ya, website. Nah, kalian cari foldernya. Terus nanti kalau di Windows mungkin kalian klik dulu foldernya, terus kalian klik select folder. Nanti kalau udah di select folder, dia akan ngebuka foldernya di Visual Studio Code. Nah, nanti kalau misalnya di bagian ininya udah berubah sesuai dengan nama folder yang kalian buka, itu artinya folder tersebut udah dibuka di dalam aplikasi Visual Studio Code dan kita udah siap untuk nulis kode dan bikin halaman webnya ya. Nah, berikutnya di sini kan kita udah ngebuka foldernya ya. Udah ngebuka foldernya, tapi di sini kita belum bikin halaman webnya sama sekali. Nah, misalnya kita pengen bikin 3 halaman web atau satu dulu deh ya. Misalnya kita pengen bikin halaman utamanya yaitu index.html. Nah, caranya kalau di Visual Studio Code untuk bikin halaman webnya, jadi di tampilan awal ini kalian arahin kursor mouse-nya ke nama foldernya, kemudian nanti di sebelah kanannya muncul beberapa icon atau beberapa simbol. Ada yang pertama new file, yang kedua new folder, yang ketiga refresh, dan yang keempat collapse. Nah, di sini kan kalian tahu halaman web itu dasarnya adalah sebuah file atau sebuah dokumen. Jadi yang kita harus lakuin adalah kita harus bikin file baru. Nah, untuk bikin file baru, di sini kita menggunakan simbol yang paling pertama, yaitu yang bacaannya new file. Nah, itu silahkan diklik
diklik new file, kemudian nanti ada seperti ini artinya kita dibikinin satu dokumen atau satu file, kemudian kalau kursornya kedip-kedip kayak gini, kita harus nentuin nama untuk dokumennya apa. Di sini misalnya index.html, karena kita akan bikin halaman utamanya dulu. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, udah dikasih nama, kalian klik enter aja, nanti halaman webnya akan dibikin atau dokumennya akan dibikin. Dan nanti setelah dibikin, dia akan dimunculin di bagian kanannya, yang mana di bagian kanannya ini adalah tempat kita untuk menulis kodenya, ya. Tapi sekarang di sini masih kosong karena kita baru aja ngebikin si filenya. Nah, setelah kayak gini, kalau misalnya kita pengen nambahin halaman lagi, kita tinggal bikin file lagi. Misalnya kita pengen nambahin profil, kita klik new file, kasih namanya apa, terus enter. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kita udah bikin satu file, tapi di sini masih kosong. Berikutnya yang harus kita pahamin adalah struktur dari halaman web itu seperti apa sih, ya. Nah, jadi untuk bikin halaman web, kalian itu harus paham dulu struktur halaman web itu seperti apa. Jadi, halaman web itu berdasarkan strukturnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama bagian HTML, yang kedua bagian head, dan yang ketiga bagian body. Nah, di sini bagian HTML ini adalah bagian utama dari dokumen HTML-nya. Di sini misalnya kalau divisualisasikan, yang putih ini adalah halaman webnya ya. Nah, HTML ini adalah bagian utamanya. Jadi dia ini ngebungkus dua bagian yang lain, atau menyimpan dua bagian yang lain, yaitu bagian head sama bagian body. Jadi, HTML ini bagian yang paling penting. Kalau misalnya nggak ada bagian HTML, maka nanti kita nggak bisa masukin apa-apa. Kita nggak bisa menampilkan apa-apa ke dalam halaman webnya. Nah, setelah ada bagian HTML, di dalam bagian HTML itu ada lagi dua bagian. Yang pertama namanya bagian head, dan yang kedua namanya adalah bagian body. Nah, bagian head misalnya di sini ya. Oh ya, sorry kelewat. Bagian HTML di sini misalnya saya tandain awalnya dari sini. Ini namanya tag ya. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Ini namanya adalah tag pembuka, dan yang di bawahnya yang ada slashnya sebelum bacaan HTML-nya, ini adalah tag penutupnya. Jadi ini adalah awal dari bagian HTML dan ini adalah akhir dari bagian HTML-nya. Nah, kita lanjut lagi ke bagian head-nya. Ini adalah bagian head-nya misalnya, dan kalian bisa lihat tandanya seperti tadi. Ini adalah bagian awal head, dan ini adalah bagian akhir head. Nah, bagian head di dalam halaman web ini adalah bagian yang menyimpan informasi dari halaman webnya. Contoh informasinya kayak misalnya yang bikin halaman webnya siapa, kemudian ini halaman webnya kontennya tentang apa sih, kemudian ini halaman webnya dibikinnya pada tanggal berapa. Nah, informasi-informasi itu disimpannya di bagian head. Jadi nanti kita simpannya di sini. Kita nyimpan author atau yang bikinnya siapa di sini. Kemudian nanti kita nyimpan judul halaman webnya di sini. Pokoknya semua informasi yang berkaitan sama halaman webnya kita simpannya di dalam bagian head. Dan yang menarik dari bagian head adalah bagian head ini nggak terlihat di halaman webnya. Dalam artian pada saat kita ngelihat halaman web, bagian head ini nggak kelihatan sama kita karena dia ini tidak ditampilkan di browsernya. Jadi secara fisiknya nggak ada. Kayak misalnya kalau kita ngelihat halaman web kan ada gambarnya gitu ya, ada teksnya. Nah, bagian head ini nggak akan kelihatan sama kita karena tadi fungsinya cuma buat nyimpan informasi doang. Makanya bagian head ini nggak kelihatan, nggak ada fisiknya di dalam si halaman webnya. Nah, berikutnya ada bagian kedua yaitu bagian body. Jadi selain head ada body. Body ini tandanya ini bagian awal bodinya dan ini bagian akhir bodinya. Jadi bagian body ini fungsinya untuk nyimpan konten yang ada di dalam halaman webnya. Maksudnya adalah misalnya kita pengen menampilkan video. Nah, maka video itu kan kontennya ya. Maka video itu kita simpannya ke dalam body. Dan
bagian body ini kebalikan dari bagian head. Kalau bagian head ini nggak terlihat, nah, maka bagian body ini adalah bagian yang terlihat di dalam halaman webnya. Jadi pas kita buka halaman webnya, si bodinya ini kelihatan karena ada hasilnya, ya. Jadi, kalau misalnya kita pengen menampilkan sesuatu, kita pengen menampilkan gambar misalnya, maka gambarnya kita simpan di bagian body. Karena cuman di bagian body ini kontennya itu akan terlihat. Kalau misalnya kita masukin gambar di bagian head, maka nanti gambarnya nggak akan terlihat karena bukan bagiannya. Karena kalau head itu disembunyikan. Kalau misalnya kita pengen menampilkan halamannya atau kontennya, maka kita harus taruh kontennya di dalam bagian body. Misalnya kita pengen naruh paragraf di sini, maka kita harus tempatinnya di body, jangan di head. Karena di body ini adalah bagian yang terlihat, dalam artian secara fisiknya kelihatan, gitu ya. Nah, sekarang dan ini adalah contoh dari kode yang nanti akan kita ketik juga. Jadi ini adalah contoh kode yang bisa dipakai untuk bikin halaman web. Jadi kita terapin yang tadi ya konsepnya ya. Kalian lihat di sini pertama ada bagian HTML. Ini adalah bagian awalnya dan ini bagian akhir dari HTML itu sendiri. Kemudian tadi di dalam HTML kan ada dua bagian ya. Yang pertama head dan yang kedua body. Di sini bagian headnya dari sini sampai sini. Kemudian kalau kalian lihat di dalam headnya ada satu bagian yang namanya adalah title. Jadi title ini adalah judul dari halaman web. Nah, judul dari halaman web itu dimasukinnya ke dalam head dan nanti dia tidak akan kelihatan di halaman webnya. Nah, berikutnya selain ada head, ada juga body. Nah, di sini bisa kalian lihat ini adalah bagian awal dari bodinya dan ini adalah bagian akhir dari bodinya. Seperti yang kalian tahu, body itu buat nyimpan kontennya, jadi bagian body itu akan kelihatan di halaman webnya. Dalam artian nanti pas kita buka halaman webnya, apapun yang kita masukin di dalam bagian body itu akan ditampilkan di halaman webnya. Nah, di sini kalian lihat saya ngasih kayak judul gitu atau teks. Jadi nanti karena teks-teks ini kita masukin ke dalam bagian body, maka nanti teks ini akan muncul kalau misalnya kita lihat hasilnya di browser atau di halaman webnya. Nah, berikutnya mungkin kita praktekin dulu aja yang tadi ya. Misalnya ini hapus dulu aja. Kita bikin halamannya di indeks dulu deh. Saya pengen ngecilin dulu fontnya 20 misalnya. Nah, pertama yang harus kita ketik adalah seperti ini, doctype HTML. Nah, kode ini fungsinya adalah untuk mendeklarasikan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML. Di mana doctype di sini ini artinya kita mendeklarasikan bahwa dokumen HTML ini menggunakan versi terbaru supaya nanti tampilan yang ditampilkannya atau hasilnya itu tampilnya optimal. Kemudian berikutnya kita bikin dulu bagian HTML-nya. Kita tulis HTML. Nah, ini jadi bagian awalnya dan ini bagian akhirnya. Kemudian kita bikin head-nya. Dan yang terakhir kita bikin body-nya. Nah, setelah itu coba kita copy aja deh ya yang tadi. Kita coba bikin yang ini, terus nanti kita coba tampilkan si halaman websitenya. Title, websitenya siapa, kemudian kita bikin H1. Tadi apa ya, websitenya siapa, websitenya nama kalian masing-masing, halaman website atau halaman utama deh.
halaman utama website Sahrizal. Terus di sini kita bikin P atau paragraf. Nanti akan dijelasin ya, H1 ini apa, paragraf ini apa. Misalnya saya males ngetik, jadi pakai teks cepat aja. Nah, seperti ini. Kalau udah bikin kayak gini, ini kalau kalian praktekin jangan ikut-ikutan kayak gini ya. Ini cuma contoh aja. Misalnya kalian ngetiknya ya teks apa gitu. Misalnya website ini menawarkan apa gitu. Jadi terserah kalau teksnya. Nah, kalau udah kayak gini, silahkan kalian save. Caranya adalah kalian tekan Ctrl S atau di sini bisa file save ya. Nah, kalau udah disimpan, kalian balik lagi ke file manager yang tadi. Kalian masuk ke folder di mana kalian nyimpan websitenya. Terus tadi yang udah kita tambahin kode kan index ya. Nah, caranya untuk ngelihat hasilnya adalah kita double klik file tersebut. Kita double klik dokumennya. Harusnya kalau di Windows ini akan kebuka langsung di browser. Nah, dan nanti hasilnya yang muncul adalah seperti ini. Ini adalah website pertama yang kalian bikin, ya. Jadi kalian lihat di sini ada judulnya, ini anggap aja judul ya. Kemudian di sini misalnya ada deskripsi dari websitenya, dan tadi kita juga nambahin title ya. Title itu adalah judul halaman webnya. Nah, title itu munculnya di bagian atas. Jadi di sini kan kelihatan ya, halaman utama website Sahrizal. Nah, jadi title itu disimpannya atau ditampilkannya di atas di bagian tabnya. Jadi seperti itu untuk bikin si websitenya.